Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya YouTube Fotokopi. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, serta apa yang diperoleh menjadi berkah. Pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah membantu channel saya untuk bisa berkembang seperti sekarang ini, yang telah membantu men-subscribe, men-share, membagikan, serta menonton video-video daripada channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga panjang umurnya, sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya teman-teman, saya masih berada di tempat usaha saya, teman-teman. Ini tempat usaha saya. Bisa dilihat ya teman-teman. Tempat usaha saya ini adalah toko fotokopi ya teman-teman, atau bisa dikatakan kalau bahasa ngeterinya yaitu toko penggandaan dokumen. Di tempat usaha saya ini saya menerima beberapa macam jasa, yaitu penjilitan, pemperinan, pencetakan foto, laminating, penjualan ATK, atau lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya dan ingin berbelanja ATK di tempat saya, mampir saya teman-teman. Insya Allah saya akan memberikan pelayanan terbaik, dan insya Allah pula saya akan memberikan hasil yang terbaik. Saya juga mengucapkan mohon maaf ya teman-teman, mungkin beberapa hari terakhir ke belakang ini saya tidak mengupload video karena ada sesuatu hal, jadi saya tidak bisa mengupload video. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mencoba kembali untuk mengupload video. Mudah-mudahan video yang saya berikan ini manfaat. Yang ingin saya bahas pada kali ini yaitu berkenaan dengan mesin fotokopi mini yang pertama sekali saya gunakan. Apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya, bagaimana cara mengoperasikannya, yaitu mesin fotokopi DCP Brother DCP L2540. Bisa dilihat ya teman-teman, mesin fotokopinya yang seperti ini teman-teman. Mesin fotokopinya. Yang ini. Kita langsung saja ya teman-teman kepada pembahasannya. Mesin mini DCP L2540DW ini adalah mesin fotokopi atau mesin printer laserjet monokrom ya teman-teman. Maksudnya di sini adalah mesin fotokopi yang hanya khusus digunakan untuk memfotokopi. Jadi hasilnya dia hitam putih, tidak bisa berwarna ya teman-teman. Yang dapat digunakan untuk mencetak, menyalin, dan memindahkan dokumen. Jika kita memiliki proyek penggandaan dokumen, kita dapat mengikuti langkah-langkah umum berikut. Jadi kalau kita mempunyai proyek ya teman-teman, penggandaan dokumen, kita juga bisa menggunakan mesin fotokopi tersebut, walaupun mini teman-teman, tapi saya sudah menggunakannya hampir kurang lebih 5 tahun sebagai mesin fotokopi induk di tempat saya teman-teman. Maksudnya saya tidak mempunyai mesin fotokopi yang lain, saya hanya menggunakan mesin fotokopi tersebut, jadi saya menggunakannya menjadikan mesin tersebut adalah mesin fotokopi induk, karena saya tidak ada mesin fotokopi yang besar ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara-cara kita kalau seandainya kita mempunyai orderan atau mempunyai pesanan penggandaan dokumen dan kita hanya bisa menggunakan atau kita hanya mempunyai mesin fotokopi mini, yaitu mesin fotokopi mini seperti yang saya sebutkan tadi, DCP L2540. Ada beberapa tahap yang perlu kita ikuti ya teman-teman. Yang pertama, persiapkan dokumen. Jadi, kalau kita ingin memfotokopi, tentu kita harus persiapkan dokumen. Dokumen apa yang ingin kita fotokopi. Karena mesin fotokopi ini adalah mesin fotokopi mini, teman-teman. Saya sarankan tidak terlalu banyak untuk pertama kali ya teman-teman. Atau kita secara bertahap, mungkin memfotokopi pertama sekitar 300 lembar, nanti istirahat bentar, sekitar 10 menit atau 5 menit, lalu kita fotokopi kembali. Karena ini termasuk mesin fotokopi mini ya teman-teman.
Pastikan dokumen yang akan kita duplikasikan sudah siap. Jika perlu, susun dokumen sesuai dengan urutan yang diinginkan. Jadi, kita susun dulu, karena mesin fotokopi ini juga bisa memfotokopi melalui lewat ADF ya teman-teman. Jadi, kita tidak perlu menyusun, yang penting bahannya, dokumennya tersebut sudah tersusun. Selanjutnya hubungkan mesin ke komputer atau jaringan. Kalau ini tentu ya teman-teman, kita harus menghubungkan mesin tersebut ke komputer atau jaringan. Maksudnya kalau mesin kita ingin memprint, kita harus menggunakannya melalui komputer. Kalau jaringan mungkin kita ingin men-scan atau lain sebagainya ya teman-teman. Kalau memfotokopi kita langsung saja ke mesin fotokopinya. Selanjutnya nyalakan mesin. Ini juga perlu kita nyalakan mesin. Pastikan mesin dalam kondisi hidup dan siap untuk digunakan. Periksa apakah kertas dan toner mencukupi. Kalau kita ingin memfotokopi, fotokopinya banyak, mungkin kita siapkan mesinnya dalam keadaan hidup, lalu tonernya kita siapkan dalam keadaan mencukupi ya teman-teman. Atur pengaturan cetak. Maksudnya di sini setting-settingnya sudah kita atur. Mungkin kita ingin memfotokopi 100, ingin memfotokopi 50 lembar, atau lain sebagainya, ingin memfotokopi rangkap 2, rangkap 3, rangkap 4, rangkap 5, atau seterusnya. Kita atur dulu di pengaturan cetaknya, teman-teman. Selanjutnya, tempatkan dokumen di alat pemindah scanner. Kalau seandainya kita ingin memfotokopi di kaca scanner bagian tengah, teman-teman, kita letakkan dokumen tersebut di kaca scannernya. Kalau seandainya kita memfotokopi menggunakan ADF, hanya kita letakkan di bagian ADF kita masukkan. Kalau kita menggunakan lewat ADF, saya sarankan kertasnya jangan yang terlalu tipis ya teman-teman. Kalau kertasnya terlalu tipis, takut nanti nyangkut. Bahan dokumen punya pelanggan kita nanti sobek, kita takut juga teman-teman. Apalagi kalau bahannya itu adalah bahan penting. Jadi kita usahakan bahannya yang tebal, kalau seandainya yang tipis, kita lewat kaca scanner saja teman-teman. Selanjutnya, mulai proses memindai. Maksudnya di sini setelah kita persiapkan bahan dokumennya, kita masukkan atau di kaca scanner atau di ADF, kita mulai memindai. Cara memindainya kita cukup menggunakan, kita ketik, klik tombol start ya teman-teman. Di mana-mana kalau fotokopi biasanya tombol start adalah untuk memulai teman-teman. Mulai proses pemindahan. Gunakan panel kontrol atau perangkat lunak pada komputer untuk memulai proses pemindahan dokumen. Kalau seandainya kita memprint, kita menggunakan komputer. Kalau seandainya kita memfotokopi, kita klik saja tombol start yang ada di mesin fotokopi tersebut ya teman-teman. Setelah itu pilih jumlah salinannya. Ingat, kalau kita ingin memfotokopi berapa, kita jumlah salinannya kita pilih. Jangan sampai tidak ya teman-teman. Lakukan penggandaan dengan cara klik tombol start tadi, periksa hasil penggandaan. Setelah keluar, kita periksa, jangan sampai hasil yang kita berikan ke pelanggan tersebut tidak sesuai, teman-teman. Setelah selesai, jangan lupa kita matikan mesin. Kalau seandainya tidak kita gunakan sama sekali dalam satu hari. Kalau seandainya kita pergunakan, biarkan saja mesinnya standby. Karena saya pergunakan untuk muka usaha. Jadi saya hidupkan pagi, matinya sekitar jam 5 atau setengah 5 ya teman-teman. Paling kalau lampu mati, baru saya matikan. Jadi itulah teman-teman, beberapa tips yang dapat saya berikan atau beberapa cara yang dapat saya berikan berkenaan dengan mesin DCP L2540DW bagi teman-teman yang mempunyai orderan penggandaan dokumen dan hanya mempunyai mesin fotokopi ini. Ini sangat cocok sekali teman-teman bagi pemula. Tetapi kalau seandainya ada uang lebih, alangkah baiknya membeli mesin yang agak lebih besar ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman video yang dapat saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat. Video saya ini saya khususkan bagi bagi sahabat-sahabat setia channel YouTube saya, terutama bagi pengusaha-pengusaha pemula yang ingin tahu bagaimana cara menggunakan mesin broder DCP L2540. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video berikutnya.